Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, cara mencari bisnis yang sesuai dengan diri Anda. Nah, caranya adalah kita harus introspeksi diri kita sendiri. Teman-teman yang misalkan udah berbisnis, mencoba bisnis ya, misalkan udah 3 kali gagal semua. Pertama mungkin bisnis jualan keripik pedas ya. Karena teman-teman dulu mau jualan keripik pedas karena melihat waduh teman saya itu banyak yang suka keripik pedas, banyak yang suka keripik pedas gitu kan. Akhirnya ini kayaknya kalau jualan laris ini, kita akhirnya berjualan itu. Ternyata gak laris. Entah karena kemahalan di ongkir atau keuntungannya terlalu sedikit atau malah tidak dijual, banyak keripiknya yang dimakan sendiri hingga akhirnya bukan malah untung ya rugi gitu. Banyak yang hutang dan sebagainya. Kemudian jualan pulsa, kayaknya pulsa ini pasti laku ini gitu ya. Cocok ini, cocok. Akhirnya jualan pulsa, sama gagal ternyata. Dan seperti itu seterusnya gitu. Ini kayaknya jualan masker juga laris ini, sekarang lagi pandemi, akhirnya kita berjualan masker, nggak laku juga. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwasanya mindset kita itu harus diubah. Bukan kita yang bisnis yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan bisnis. Jadi keahlian dalam berjualan itu adalah skill teman-teman. Kayak orang main sepak bola itu adalah skill. Kalau orang udah skillnya bagus, entah itu main di Indonesia, main di luar negeri atau dimanapun, pasti tetap bagus. Jualan sama, kalau skill jualannya udah bagus, dia mau jualan keripik, jualan sambal, jualan rumah, jualan mobil, jualan apapun, itu pasti laris karena skill. Dan ini terbukti teman-teman. Dari teman-teman saya yang jago-jago jualan itu setiap menjual produk, itu produknya sesuatu yang sudah familiar ya, atau produk yang orang banyak yang tidak tahu, produk baru, orang sama sekali tidak tahu, itu juga laris. Intinya semuanya laris. Nah, kenapa? Karena skillnya. Nah, itulah ya, kita harus introspeksi diri. Mungkin bukan bisnisnya yang tidak tepat, tapi skill jualan kita yang masih sangat kurang pengalaman dan lain sebagainya. Kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang praktek, kurang jam terbang. Ya. Jadi kita jangan terlalu idealis ya. Harus berbisnis ini enggak. Kita harus belajar apapun produknya yang kita jual, yaitu kita harus belajar dan harus fokus karena pasti akan gagal. Jadi contoh nih, studi kasus ya, saya kan punya kursus bahasa Arab online. Awalnya saya menawarkan kursus itu ya, itu banyak yang menolak. Buat apa belajar online gitu kan? Ada buku, kita juga bisa belajar dari YouTube. Kenapa saya harus membayar untuk ikut belajar online? Banyak yang menolak, sehingga akhirnya ya udah kita ubah gitu kan, kita ubah lagi campaign-nya. Kita bagi-bagi e-book gratis ketika itu ya, kita bagi-bagi e-book gratis. Nah, kemudian kita mengumpulkan database, mengumpulkan teman-teman yang memang punya minat berbahasa Arab. Nah, kemudian dari situ kita ajarin mereka sedikit demi sedikit. Kemudian karena pesertanya udah terlalu banyak ya, kita kan sudah sulit untuk ngajarin mereka semua. Akhirnya kita baru berjualan atau menawarkan mereka dengan kelas yang berbayar tadi, yang mana dengan fasilitasnya pertama kelasnya terbatas ya, bimbingannya lebih intensif, terus nanti juga dapat sertifikat. Nah, tapi ketika itu kita kasih promo dulu, promo sekitar 80% promonya ketika itu. Kita ingin membuat mereka mencoba dulu kelas belajar, dan alhamdulillah responnya baik, banyak yang merasa wah ini kelas ini terlalu murah ini gitu ya, banyak, hingga akhirnya sampai sekarang terus berjalan dan pesertanya udah ribuan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ada pertama kali saya menawarkan gagal. Nah,
ketika gagal itu jangan menyerah ya. Ketika kita gagal jangan menyerah, tapi mencari strategi lain, mencari cara yang lain gitu. Dan banyak saya jualan hal-hal yang aneh-aneh juga pernah. Dan itu tadi, memang harus ada fase testing ketika berjualan. Kita tes dulu, cara ini laku gak? Oh gak laku. Cara ini laku gak? Cara ini. Oh yang ini laku, ya udah yang laku itu kita banterkan, maksudnya kita apa ya? Kita forsir di situ hingga keuntungannya bisa lumayan. Dan intinya adalah skill kalian yang menentukan, skill jualan. Jadi harus introspeksi diri, jangan terlalu idealis, terus belajar dan mengembangkan diri, belajar berjualan ya. Kemudian hilangkan malu dan gengsi. Nggak usah malu dan gengsi dalam berjualan. Karena banyak juga teman-teman yang berjualan itu ya malu lah. Mau jualan produk ini malu. Padahal itu produknya laris dan keuntungannya tinggi. Dan malaikat nyatet kalau dia berjualan produk itu, wah dia kaya. Ternyata karena malu untuk jualan produk itu dia gak jualan, dia gengsi, ya udah berarti rezekinya hilang. Ini seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan dari apa bisnisnya, tapi siapa yang pegang bisnis. Contoh, ide sehebat Gojek, ya, kalau bukan Nadiem Makarim yang yang menjalankan bisnisnya dulu ketika awal-awal membangun berintis, bukan Nadiem Makarim, saya yakin tidak akan berhasil. Misalkan saya yang dulu di posisinya Nadiem Makarim, dia akan berhasil. Atau misalnya bisnis teman-teman apa yang teman-teman gagal, misalkan jualan keripik kalian gagal, ternyata yang ngambil alih bisnis keripik gagal kalian adalah Mas Nadiem Makarim misalkan. Orang yang udah expert, pengalamannya banyak, skillnya juga bagus, ya, pasti akan besar, ya, bisa sampai dapat investor seperti itu. Jadi intinya adalah bukan di bisnis teman-teman, tapi kitanya sendiri ya. Gagal dalam bisnis itu biasa, itu pembelajaran. Tapi dengan pembelajaran itu kita akan terus belajar dan skill kita akan terus terasa. Itu. Jadi mencari bisnis adalah yang mencari skill kita, skill dalam berjualan kita, dalam berbisnis kita.